الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا إخوتي وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita insyaallah akan menyampaikan beberapa ulama kontemporer, ini ulama-ulama modern yang mengingkari akan datangnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Di antaranya, jadi walaupun tidak mengingkari, mereka itu masih ragu dengan hadis-hadis tentang Al-Mahdi yang sudah kita baca, sudah kita terangkan. Di antara mereka adalah ini yang menukil penulis kitab ini, Nihayatul Alam, Dr. Al-Arifi. Di antaranya yaitu Ibnu Khaldun. Terkenal Ibnu Khaldun ini. Nah, apa kata Ibnu Khaldun? Siapa? Ibnu Khaldun ini namanya Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun, terkenal dengan panggilan Ibnu Khaldun. Beliau itu lahir 1332 Miladiyah ya. Jadi beliau hidup di abad ke-14, 1332 Miladiyah. Beliau dilahirkan di Tunis, negara di Afrika. Dan beliau juga tamatan dari Jami'ah At-Tunisiyah, Jami'ah Zaitunah, Universitas Zaitunah yang ada di Tunis. Kemudian beliau pindah ke Mesir. Di sana beliau punya beberapa jabatan di pemerintahan Mesir. Beliau fikihnya itu fikih Maliki, bukan fikih Syafi'i. Banyak tulisan beliau, dan yang paling populer adalah Tarikh Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, Sejarah Ibnu Khaldun. Buku yang besar, namanya itu panjang sekali. Nama kitabnya itu Al-Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi ma'rifati ayyamil Arabi wal Ajami wal Barbar wa man asarhum min dawis sulqanil akbar. Itu nama kitabnya, panjang sekali, terkenal dengan Tarikh Ibnu Khaldun. Apa kata beliau dalam kitabnya ini yang ditulis di sini? Ibnu Khaldun itu masih meragukan tentang datangnya Al-Mahdi, dan beliau mengkritik hadis-hadis tentang datangnya Al-Mahdi. Di antara ucapan beliau dalam kitab tersebut, di muqaddimahnya, wa hiya kama ra'aita, dan hadis-hadis tersebut seperti yang kamu lihat, lam yakhlus minha minan naqdi illal qalil. Tidak selamat hadis-hadis tentang datangnya Mahdi dari kritikan-kritikan kecuali sedikit. Berarti ada yang selamat berarti. Nah, yang selamat dikritikan ada berarti. Jadi hanya beliau ragu gitu. Terus di antaranya juga yang mengingkari atau tidak sepenuhnya percaya, masih ragu-ragu dengan datangnya Al-Mahdi, Syekh Muhammad Rashid Ridha. Rashid Ridha ini dari Mesir. Muhammad Rashid bin Ridha bin Ali Ridha, terkenal dengan Rashid Ridha. Beliau pertama kali dilahirkan di Libanon, pada tahun 1865. Berarti sudah abad ke-19. 19. Tapi beliau wafatnya di Mesir. Beliau ini punya kitab karangan yang fenomenal, yaitu Tafsirul Manar, yang jumlahnya itu 12 jilid, 12 mujallad. Syekh Rashid Ridha ini, Tafsir Al-Manar. Beliau berkata di kitab tafsirnya, adapun pertentangan antara hadis-hadis tentang datangnya Imam Mahdi itu jelas bertentangan hadisnya. Ini kata beliau. Dan untuk digabungkan antara hadis yang kontra itu sangat sulit. Aksar kata beliau.
dan yang mengingkari akan kebenaran hadis-hadis ini lebih banyak daripada yang menerimanya, yang mau menerima hadis tersebut. Dan syubhatnya sangat banyak sekali dalam hadis tersebut. Terus beliau berkata, di antaranya bahwasanya Al-Imam Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi. Datang ada yang maksudnya disebut namanya Muhammad ibn Abdullah, tidak ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Nah, dalam kitab sahihnya kata beliau. Nah, tapi beliau berkata, dan banyak sekali para imam hadis, ahli hadis yang mendoifkan. Nah, ini beliau mengatakan mendoifkan, jadi masih ragu. Tidak sepenuhnya beliau itu. Tuh, Muhammad Rashid Ridho. Di antaranya juga seorang yang bernama Ahmad Amin. Ahmad Amin ini masih abad ke-19, lahir 1886 miladiyah. Dia seorang sastrawan, ahli sejarah, penulis, aslinya dari Mesir. Ahmad Amin ini, dan beliau ini memang ya banyak tulisan-tulisan beliau itu berbau liberal. Dan beliau punya beberapa kitab, di antaranya yang sangat populer itu Fajrul Islam, Duhal Islam, kemudian Dhuhrul Islam. Jadi fajarnya Islam, duhanya Islam, dan duhurnya Islam. Itu kitab jadi fajar, duha, duhur. Nah, apa yang ditulis dalam kitab beliau yang bernama Duhal Islam? Beliau berkata, hadisul Mahdi hada hadisu khurafah. Hadis tentang Al-Mahdi ini adalah hadis khurafat, mitos, hanya mitos saja. Wa qad tarattaba alaihi nataiju khatirah fi hayatil muslimin, dan banyak menimbulkan hal-hal yang berbahaya dalam kehidupan orang Islam. Itu kata beliau. Baik, nanti ada bantahan dari ulama. Kemudian di antaranya juga Abdullah bin Zaid Al-Mahmud, Al-Mahmud. Beliau ini lahir di Najd, di selatannya Najd, di Saudi Arabia. Itu Abdullah bin Al-Mahmud. Lahir 1909 miladiyah. Jadi sudah masuk abad 20. Masuk abad 20. Dan beliau wafat 1996. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Lahir di Najd di Saudi, kemudian beliau itu sering pindah ke Qatar. Qatar dekat Saudi kan, selatannya Saudi. Qatar, sampai di sana di Qatar beliau itu diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim di Qatar. Jadi dia pindah-pindah ke Najd, ke Qatar, dan beliau pernah mengajar menjadi mudarris di Al-Masjidil Haram. Beliau ini Abdullah bin Zaid Al-Mahmud. Apa kata beliau? Beliau berkata dalam kitabnya ya, risalah tulisan, beliau nulis, la mahdiya yuntadhar ba'dar rasuli khairil bashar. Tidak ada mahdi yang ditunggu setelah datangnya Rasulullah sebaik-baiknya manusia. Beliau berkata, nah, bahwa dakwaan tentang datangnya Mahdi ini, nah, dari awal sampai akhir semuanya berdasarkan kepada kebohongan. Masya Allah, ini beliau nulis begini. Nah, dan i'tikad atau akidah yang jelek. Nah, dan hadis-hadisnya itu asalnya adalah hadis khurafah, sama dengan ucapan yang tadi itu yang diucapkan oleh Muhammad Rashid Ridho. Nah, khurafah. Jadi Ahmad Amin, khurafah. Nah, di mana yang dibolak-balik hadisnya, sanadnya, matanya dibolak-balik. Nah, dan hadis-hadis ini banyak yang dusta, hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja. Masya Allah ini. Kemudian yang terakhir yang ditulis oleh Syekh Arifi, Dr. Arifi, adalah seorang yang bernama Muhammad Farid Wajdi. Muhammad Farid Wajdi ini adalah, beliau juga dari Mesir, dilahirkan di Mesir, dan beliau banyak menulis surat kabar, menerbitkan surat kabar, kemudian menulis di beberapa jurnal yang terkenal, jurnal Al-Dustur. Dan beliau punya kitab yang fenomenal, beliau adalah Dairatu Ma'arifil Qarnil Ishrin.
Jadi pengetahuan-pengetahuan tentang abad ke-20. Beliau lahir tahun 1878. Jadi abad ke-19 dan beliau wafat 1954, berarti masuk ke abad 20 juga. Jadi hidup di abad 19 dan 20. Beliau berkata begini, semua hadis yang datang tentang Imam Mahdi, setelah dilihat, diteliti oleh ahli-ahlinya, ternyata mereka itu, para ahli itu, kata beliau, mensucikan Rasulullah dari hadis tersebut. Maksudnya banyak yang dusta, maksudnya hadis-hadisnya itu. Nah, di mana dalam hadis tersebut banyak berlebih-lebihan tentang Al-Imam Al-Mahdi, dan banyak isi dari hadis tersebut adalah pembodohan kepada manusia. Masya Allah. Nah, kemudian ma yushir al-muqali li awwali wahlatin, di mana orang yang melihat, memperhatikan hadis tersebut sejak pertama, dia akan mengira bahwasanya, menyatakan annaha ahadisu mawdu'ah, bahwa hadis semua itu adalah hadis palsu. Nah, ta'ammada wad'aha rijalun min ahli zaghi, yang didustakan oleh orang-orang yang dolak, yang ahli sat. Nah, untuk berdakwah dengan alasan min talabatil khilafah, untuk menegakkan khilafah fi biladil Arab, baik di negeri Arab, awil Maghrib, atau di Maroko. Ini kata beliau. Nah, gimana bantahan kata ulama? Nah, pertama kali ini. Tadi kan ada sudah hujahnya, beliau mengatakan begini. Nah, di antaranya juga mereka mereka itu, di antaranya pertama ini, dengan jawabannya nanti bantahannya adalah Al-Quran Al-Karim tidak menyebutkan sama sekali kata-kata Al-Mahdi, dan tidak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa akan turun Al-Mahdi itu. Nah, kalau seandainya Al-Mahdi itu akan datang, pasti Al-Quran menyebutkan. Apa jawaban para ulama? Jawabannya bahwasanya Al-Quran tidak menyebutkan semua tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, tidak ada. Yang sampai kepada Dajjal pun tidak ada. Yang ada hadis Rasulullah yang menerangkan, barang siapa yang baca 10 ayat pertama surat surat yang Al-Kahfi, maka selamat dari fitnah Dajjal. Ada dihubungkan dengan surat Kahfi. Tapi dalam Quran tidak ada sama sekali keterangan tentang Dajjal itu. Nah, juga di Quran tidak ada sebelum kiamat akan ada timbul goncangan gempa bumi sebanyak 3 kali di barat, di tengah, dan di timur. Tidak ada. Tapi diterangkan dalam hadis-hadis sahih. Insyaallah nanti di tanda-tanda kiamat kubro yang besar. Nah, jadi itu semuanya disebutkan dalam hadis. Bukan berarti ketika tidak ada dalam Al-Quran berarti tidak akan terjadi, tidak akan datang menindak. Sebab semua yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah itu berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dia berbicara itu tidak lain kecuali dari wahyu. In huwa illa wahyun yuha, yang diwahyukan kepadanya. Kemudian dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, dalam Sahih Bukhari, inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'hu. Ingatlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran, mendapat wahyu Al-Quran ini, yang disebut dengan wahyun matluun, wahyu yang dibaca. Nah, yang dibaca tidak boleh dirubah-rubah. Kemudian wa mislahu ma'hu, dan saya juga diberi seperti Al-Quran wahyu juga, yaitu hadis. Hadis itu wahyu, tapi kalimatnya dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya wahyu ada 3. Al-Quran itu sendiri, yang wahyu matlu, yang membacanya sudah dapat pahala dan tidak boleh dirubah-rubah kalimatnya. Yang kedua, wahyu berupa hadis qudsi, firman Allah. Firman Allah, tapi tidak ada di Quran.
dan hadis qudsi bisa dirubah kalimatnya, tidak apa-apa. Itu qala Allah Ta'ala, tapi tidak ada di Quran. Qala Rasulullah fima rawah an Rabbi, Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan di Robnya. Yang ketiga, hadis yang langsung itu ucapan Rasulullah tapi juga wahyu dari Allah. Baik, kemudian syubhat dari mereka yang tidak menerima tidak mau menolak akan Imam Mahdi atau masih ragu-ragu dengan Imam Mahdi adalah diantaranya bahwasanya hadis-hadis Imam Mahdi tidak ada sama sekali dalam Bukhari Muslim, di mana Sahih Bukhari Muslim paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Jawabannya apa? Jawabannya bahwasanya Sahih Bukhari Muslim tidak semuanya dicatat di dalamnya, tercakup di dalamnya semua hadis-hadis Rasulullah. Nah, masih banyak perawi hadis yang lain selain Imam Bukhari Muslim, dan mereka memang orang-orang semuanya termasuk Al-Kutubus Sittah. Jadi selain Bukhari ada Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Nah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu belum lagi masih Musnad Ahmad dan sebagainya. Nah, kalau di Bukhari hanya ada 12.000 hadis yang diulang-ulang, termasuk yang diulang-ulang, total sekitar 12.000. Sementara di Imam Ahmad hadisnya mencapai jumlah 40.000 hadis. Itu di Musnad Imam Ahmad. Nah, dan ahli hadis punya periwayatan. Jadi tidak semuanya yang di luar Bukhari Muslim dhaif, enggak. Tidak semuanya yang di luar Muslim itu hasan, enggak. Banyak juga yang sahih. Nah, dan kalau dikatakan bahwasanya di Bukhari Muslim tidak disebutkan Al-Mahdi, sudah saya terangkan di hadis keberapa itu ketika saya membaca itu, bahwasanya ada riwayat Bukhari Muslim akan muncul seorang laki-laki nanti yang dibaiat di Mekah. Nah, itu kan isyarat kepada Al-Imam Mahdi. Sudah kita baca hadisnya. Kemudian mereka mengatakan juga, alasan mereka, kami tidak menginginkan adanya orang-orang yang ngaku-ngaku Mahdi. Sudah beberapa orang sudah saya sampaikan yang pekan kemarin, orang yang ngaku-ngaku Mahdi banyak sekali. Jadi kata mereka ini, kami tidak akan membuka pintu memberi kesempatan kepada orang-orang untuk ngaku-ngaku Mahdi. Apa jawaban para ulama? Mereka mengatakan bahwasanya kami itu ketika mau menentukan siapa Al-Mahdi dan siapa bukan, itu ada kriterianya, ada hadis-hadisnya yang hadisnya sahih. Nah, bukan terus sembarangan semua yang ngaku Mahdi diterima. Nah, makanya yang sudah kita pelajari hadis-hadisnya, Al-Mahdi itu ada sifat-sifat fisiknya ada. Nah, sifat-sifatnya akhlaknya bagaimana dan kapan akan keluar, itu semuanya sudah ada dalam hadis-hadis sahih, ada hadis sahih walaupun tidak ada di Sahih Bukhari Muslim. Ikhwani fillah. Nah, kemudian bagian akhir dari kitab ini sebelum membahas tentang tanda-tanda kiamat besar, ada satu pertanyaan. Syekh Al-Arifi mengatakan, apakah ketika kita beriman dengan datangnya Al-Mahdi berarti kita harus diam? Maksudnya tunggu sajalah Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kan orang baik, orang begini, akan menegakkan Islam, akan menjadi hakim yang adil. Nah, enggak, kita terus, maksud saya berdakwah kita terus. Tetap kita menantang kezaliman, jangan nunggu Mahdi. Kapan datangnya Mahdi? Masih lama kan. Dajjal kapan akan datang? Masih. Nah, saya yang ada sekarang entah sampai anak cucu kita yang keberapa nanti ini akan nututi datangnya Mahdi. Setelah itu datang Dajjal, turunnya Nabi Isa. Nah, Masya Allah, ya. Yang jelas begini, kita menyikapi hadis-hadis tentang Al-Mahdi ini dengan cara bagaimana? Hadis-hadisnya kan sahih tentang turunnya Mahdi, tentang hadis-hadis yang sudah kita pelajari bahwasanya orang-orang Islam akan mengalahkan orang-orang Yahudi. Sudah kita baca hadisnya. Nah, itu kemudian hadis-hadis bahwasanya orang-orang Muslim
masih ada peperangan melawan orang-orang Romawi dan orang-orang Nasrani. Sudah kita baca hadis-hadisnya. Semuanya itu ya, jadi kita menyikapinya bahwasanya semua itu adalah Allah lewat Rasulnya memberi kabar gembira kepada kita bahwasanya Islam akan tegak sampai nanti hari kiamat ya, sampai akhir zaman. Islam akan tegak, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus sekarang yang ada sekarang, sudah jangan mikirin Mahdi, sudah jangan mikirin ini kapan, ya sudah bacalah Al-Kahfi. Nah, kapan Dajjal? Kan tidak ada Dajjal, Ustaz, Anda akan nututi Dajjal, tidak mau baca Al-Kahfi. Sudahlah, itu kan masih dapat pahala juga. Dajjal kapan? Tidak akan kita Al-Kahfi datang minggu Dajjal datang pekan yang akan datang, tidak ada Dajjal akan datang pekan yang akan datang. Iya, suruh baca, Rasulullah bacalah Al-Kahfi gitu kan. Al-Kahfi suruh baca malam Jumat atau hari Jumatnya suruh baca. Sekarang tantangan umat Islam ini masih dari umatnya sendiri nih, di kalangan dalam sendiri. Iya, sekarang yang masih ini saya sampaikan kepada ikhwan ini yang masih cukup hangat ya, aktual gitu ya, yaitu permin. Permin itu apa? Permin apa? Perintah menteri apa? Keputusan menteri nih, Permendikbud ini sudah macam-macam sekarang, sudah nyeleneh betul ini Nadiem Makarim ini, entah dia orang Islam atau orang kafir, wallahu taala alam. Menteri Pendidikan nih, baca ini nomor 30 tahun 21 ini, tantangan di Indonesia ini, umat Islam Indonesia ini, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pasal 5 ayat 2 huruf L dan M. Nah, kekerasan seksual yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Jadi kalau tanpa korban itu namanya pelecehan seksual. Coba bayangkan. Yang M, huruf L ayat 2, pasal 5 ayat 2 huruf L dan M. Yang M, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Naudzubillah. Ini sudah banyak tuntutan, semuanya dilepas ini di Nadiem Makarim ini. Nah, yang jelas orangnya, istrinya itu orang kafir, orang Nasrani dia, dan dia pernikahannya itu di gereja. Masya Allah, naudzubillah. Kemudian salah satu dari anggota PKS, MPR, DPR, yaitu Al-Muzammil Yusuf mengatakan, nah, pertanyaan kepada Pak Menteri, apakah jika korban setuju maka hal tersebut diperbolehkan dalam pergaulan mahasiswa di kampus di Indonesia? Masya Allah, ya boleh menurut permen tadi itu. Nah, ini sudah sekarang didesak sudahnya supaya dirubah. Ya, syukurlah kalau sampai dicopot. Nah, kalau dicopot juga termasuk menteri agamanya yang macam-macam itu, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Banyak tantangan kita di Indonesia ini, orang-orang Islam, dari dari kalangan menteri-menteri sendiri, Insya Allah. Demikianlah ikhwani. Insya Allah yang akan datang kita akan mempelajari mulai masuk kepada 10 besar tanda-tanda hari kiamat. Pertama yaitu datangnya Ad-Dajjal. Insya Allah yang akan datang, Insya Allah Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.